Novel Cultivation Chat Group Chapter 116. Bukankah Silu terluka? Kata North River Sleuth Practitioner dengan tidak percaya. Su Cleanse Ki menghela napas. Selama beberapa hari terakhir, aku mencari cara untuk menyembuhkan luka Silu. Lalu hari ini ketika akhirnya kembali ke Su Clan, aku baru tahu dia telah menghilang. Menurut anggota klan, begitu aku pergi, dia langsung kabur. North River Sleuth Practitioner mengerutkan kening. Kabur. Klanmu begitu besar dan tidak bisa menjaga satu Silu yang terluka. Su Cleanse Ki berkata agak malu. Metode rahasia Silu untuk kabur dari rumah adalah salah satu yang kutinggalkan di masa lalu. Juga, ketika keluarga menemukan dia hilang, Silu sudah kabur entah kemana. Mereka belum bisa menemukannya setelah beberapa hari mencari. Begitu banyak orang tidak bisa menemukan satu Silu yang terluka. North River Sleuth Practitioner tidak bisa lagi menahan ketidakpercayaannya. Su Cleanse Ki menghela napas. Jadi begitu dia kembali ke Su Clan, dia sudah memarahi 4 brengsek klan itu dengan keras. Namun, dia tidak bisa mencuci kotoran keluarganya di depan umum, jadi dia kesulitan mengatakan apapun. North River Sleuth Practitioner tidak lagi mengejar urusan internal Su Clan. Jadi apakah ada kabar tentang Silu sekarang? Aku meninggalkan Cap pada salah satu harta magis Silu. Meskipun tidak seakurat spiritual imprint art dalam menentukan lokasi, tapi aku bisa tahu secara kasar bahwa Silu berada di area Jiangnan. Kata Su Cleanse Ki. Karena itu adalah harta Silu, meninggalkan Cap spiritual akan mempengaruhi penggunaan pemiliknya. Jadi, dia hanya bisa mencap jenis Cap tingkat rendah. Tapi Cap tingkat rendah semacam ini hanya bisa memberikan perkiraan kasar area lokasi. Adapun harta magis yang secara pribadi dicap Silu, semuanya tertinggal di Su Clan. Lagi pula Silu diam-diam melarikan diri, jadi bagaimana mungkin barang-barang seperti ini yang bisa mengungkap posisi dibawa keluar. Lalu, Su Cleanse Ki berkata, aku akan berangkat malam ini untuk pergi ke sana dan cepat-cepat membawa Silu kembali. Aku juga ingin bertanya apakah ada sesama Daois di grup yang sekarang berada di dekat area Jiangnan, dan bisa membantuku menemukan Silu. Aku ucapkan terima kasih. Ini juga alasan utamanya datang online. Song Suhang berhenti membaca saat melihat ini. Su Cleanse Silu juga kabur ke area Jiangnan. Mendengar Ki punya beberapa cara untuk menemukan Silu, North River Sleuth Practitioner menghela napas lega. Dia berkata, mengapa semua orang sekarang berlari ke area Jiangnan? Berbicara tentang itu, aku ingat ada seorang teman kecil di sana. Teman kecil, apakah True Monarch Yellow Mountain menambahkan sesama Daois baru lagi? Tanya Su Cleanse Ki. North River Sleuth Practitioner mengirim emotikon menggelengkan kepala. Dia lalu tertawa, masih ingat Great Pressure of Mountain Books itu. Oh, yang salah ditambahkan ke dalam grup. Tanya Su Cleanse Ki. Bagaimanapun, gelar Daois yang begitu eksotis sulit dilupakan bahkan jika dia ingin. Dia sekarang adalah sesama Daois kecil, prosesnya cukup menarik. Aku akan ceritakan lebih banyak ketika kita ada waktu. Aku ingat dia berada di kota Universitas Jiangnan. Jika takdir menghendaki, kamu mungkin punya kesempatan bertemu. North River Sleuth Practitioner tertawa. Ketika Song Suhang membaca sampai di sini, dia segera menunjukkan dirinya. Semua orang di grup adalah senior hebat. Berkenalan akan mempermudah menerima tugas di masa depan. Great Pressure of Mountain Books, selamat malam senior Ki. Nyebut setan, setan pun datang. Benar juga, ini memang waktunya siswa pulang kelas. North River Sleuth Practitioner tertawa. Song Suhang membalas, hari ini adalah hari libur, dan aku baru saja selesai kultivasi dan kembali dari makan malam dengan teman-teman. Teman kecil ini dari area Jiangnan. Haha, jika kita bertemu karena takdir, aku akan memberimu hadiah pertemuan. Aku tidak bisa berbicara lagi, aku perlu bersiap-siap untuk berangkat. Aku perlu cepat sampai ke area Jiangnan untuk menemukan Silu. Kalian lanjutkan mengobrol perlahan-lahan. Su Cleanse Ki segera offline setelahnya. Dia tidak punya waktu untuk dihabiskan di grup. Dia online kebanyakan untuk meminta sesama Daois di grup memperhatikan kabar tentang Silu. Menghela napas, Ki bersiul pelan. Tubuhnya melesat ke langit bersama sabre magisnya, berubah menjadi seberkas cahaya. Ki menginjak berkas cahaya itu, dan menghilang ke langit malam. Song Suhang berkeliaran di grup sedikit lebih lama, dan juga menerima beberapa permintaan pertemanan senior baru. Setelah dia menerima misi menerima True Monarch White, para senior di grup telah mulai menambahnya sebagai teman. Song Suhang menduga para senior ini punya niat buruk. Kemungkinan besar mereka hanya ingin tahu pertama kali seperti apa keadaannya setelah menerima True Monarch White. Bahkan mungkin beberapa senior ingin merekamnya, seperti True Monarch Yellow Mountain dulu. Dan beberapa senior menambahnya sebagai teman hanya untuk pergi ke pertanian dan peternakan online-nya. Ternyata game pertanian bisa membantunya berkenalan lebih cepat dengan para senior ini. Song Suhang secara acak membuka spacenya sebelum tidur, bersiap untuk memasuki pertaniannya. Ketika dia membuka spacenya, dia melihat Mad Saber Triwave yang sudah berteman telah mengirim gambar ke space. Pemandangannya adalah lautan tak berujung, dan bahkan seekor paus raksasa memecah permukaan samudera. Seorang pria tampan dengan senyum mengembang melayang di udara. Dia memiliki seberkas cahaya yang terbentuk dari sabre di bawah kakinya, dengan stabil mendukung sosoknya. Laut Timur benar-benar indah. Hanya memandang laut yang megah benar-benar melebarkan cakrawala. Di bawah, ada pujian dari North River Sleuth Practitioner, True Monarch Yellow Mountain, Immortal Master Copper Trigrams, Roaming Cloud Mongtong Xuan dan lain-lain, segerombolan senior. North River Sleuth Practitioner, dan kukira kamu akan memposting gambar pemandangan Laut Timur.
Seorang idiot tak terduga muncul di udara untuk merusak foto. Gridmaster Tong Xuan, emotikon jempol. Fiery Ye. Little Wafes memiliki abs yang lumayan. Tidak heran dia berani mengklaim telah, absolut melebarkan cakrawalanya. Catatan. Permainan katanya sungguh rumit. Dalam bahasa Mandarin, kata untuk wawasan cakrawala, Siongjin, berbagi karakter yang sama dengan kata untuk abs perut six-pack, Siongji. Fiery Ye sebenarnya mencoba mengatakan bahwa karena Mad Saber Triwave memiliki abs yang bagus, Xiongji, maka wawasannya, Siongjin, juga pasti luas. Jelas permainan kata asli yang dicoba Fiery Ye ini tidak bisa dipertahankan dalam terjemahan. 7, abs lumayan plus 1. Immortal Master Copper 3 Grams, aku di sini untuk absnya. Immortal Master Copper 3 Grams, True Monarch Yellow Mountain, aku tahu kesalahanku. Tolong buka bisuku. 30 hari terlalu lama. True Monarch Yellow Mountain, haha. Immortal Master Copper 3 Grams, True Monarch Yellow Mountain, tidak adil. Bahkan brengsek North River itu dibuka bisunya, mengapa aku masih diblokir? True Monarch Yellow Mountain, haha. Mad Saber Triwave, True Monarch Yellow Mountain, True Monarch, kamu perlu membisukan peramal hitam itu selama 10 hari atau setengah bulan lagi. Tapi bisakah aku dibebaskan? Dan North River brengsek, siapa yang kamu katakan idiot? Lawan aku. True Monarch Yellow Mountain, haha. Song Suhang berpikir sebentar, dan diam-diam memberi like pada foto. Dia tidak berani mengatakan hal lain, lalu pergi ke pertaniannya untuk menanam beberapa tanaman yang lebih berharga. Kemudian, dia mematikan komputernya dan pergi tidur. Ketika Song Suhang terlelap tidur, di dekat tempat tidurnya sebuah titik hitam muncul, perlahan menjadi lebih besar. Song Suhang terus mempertahankan seni, sistem peringatan, energi spiritual, tapi dia sebenarnya tidak bisa merasakan apapun. Tanggal 10 Juni. Song Suhang mengajukan cuti untuk 1 hari lagi, lalu pergi dengan Tubo ke pusat mengemudi untuk belajar pelajaran teorinya. Tentu saja, sebenarnya kelas teori ini tidak memaksa kamu bergabung. Kamu hanya perlu menggesek kartu di pagi hari, dan menggeseknya lagi jam 2 siang. Apakah kamu belajar teori atau tidak adalah urusanmu sendiri. Bagaimanapun juga jika tidak bisa lulus ujian saat waktunya tiba, kamu yang akan membayar uang untuk ujian ulang. Karena kita sudah mengajukan cuti, aku akan pergi ke tempat Yang De untuk bermain. Bagaimana denganmu, Suhang? Tanya Tubo. Aku perlu pergi ke rumah sakit, dan mengantar kakak Zhou Yaya ke stasiun. Song Suhang tertawa. Sekarang pesta olahraga sudah berakhir, praktik Zhou Yaya juga sudah selesai. Saat ini dia berada di rumah sakit kota Universitas Jiangnan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa kenalan. Dia akan naik kereta untuk meninggalkan kota Universitas Jiangnan setelah makan siang. Dia harus mengantarnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Sampai jumpa siang nanti. Tubo masih memiliki beberapa ketakutan di hatinya ketika memikirkan Zhou Yaya. 10 menit kemudian, Song Suhang tiba di rumah sakit, dan pergi ke ruang istirahat untuk menemukan Zhou Yaya. 15 menit kemudian, di pintu rumah sakit, seorang paman pekerja kantoran yang tampaknya terburu-buru memasuki rumah sakit. Dia berhenti sebentar, lalu cepat berjalan menuju blok 8B.